Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggia Regita Cahyani dengan nomor NIM 112111091. Di sini saya akan menjelaskan materi pajak penghasilan PPh 21/26 dan PMK nomor 6 tahun 2023 Natura. Di sini ada pajak penghasilan PPh pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di sini siapa saja sih orang yang berhak melakukan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21? Yang pertama adalah pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, ada dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, ada badan yang membayar honor atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Yang kelima, ada penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Selanjutnya, siapapun yang bukan pemotong pajak PPh pasal 21 yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional, maka disebut dan termasuk dalam kategori pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Di sini terdapat cara menghitung pajak penghasilan PPh 21 yang terbaru. Nah, di sini terdapat tarif PPh 21 yang terdiri dari penghasilan kena pajak atau PKP dan tarif pajak. Nah, di sini jika seseorang memiliki penghasilan 0 sampai 60 juta rupiah, maka dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Nah, jika seseorang memiliki penghasilan di atas 5 miliar, tarif pajak dikenakan 35%. Apa sih bedanya PKP yang lama dengan PKP yang baru? Nah, di sini jika yang lama, seseorang memiliki penghasilan dari 0 sampai 50 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%, sedangkan yang terbaru seseorang dikenakan tarif pajak mulai dari penghasilan 60 juta per tahun yang dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kemudian yang lama, jika seseorang memiliki penghasilan sebesar di atas 500 juta, maka dikenakan tarif pajak 30%, sedangkan PKP yang baru, jika seseorang memiliki penghasilan di atas 5 miliar, dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Sini ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang pertama ada wajib pajak sendiri atau tidak menikah yang dikenakan besar PTKP-nya adalah 54 juta. Kedua, ada wajib pajak menikah atau kawin, besar PTKP-nya adalah 4.500.000. Yang ketiga, ada tambahan untuk seorang istri bekerja digabung dengan penghasilan suami, maka besar PTKP-nya adalah 54 juta. Yang keempat, ada tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, anak angkat, serta anak kandung paling banyak 3 orang, besar PTKP-nya adalah 4.500.000 per orang. Di sini biar lebih jelas, ada PTKP wajib pajak pribadi. Yang pertama ada PTKP pria atau wanita yang masih lajang.
Di sini ada TK garis miring 0. TK ini adalah tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan siapapun. Dikenakan tarif pajaknya sebesar 54 juta. Kemudian ada PTKP pria kawin yang sudah menikah dan belum memiliki anak, itu dikenakan tarif 58.500.000 dan seterusnya. Di sini ada PTKP suami istri yang gabung. K garis miring I garis miring 0 itu artinya kawin garis miring istri garis miring 0, maka artinya dia belum memiliki anak, itu dikenakan tarifnya sebesar 112.500.000. Selanjutnya ada biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan sehubungan dengan perhitungan penghasilan kena pajak adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 250 PMK nomor 3 2008, yaitu sebesar 5%. Jumlah biaya jabatan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan penghasilan bruto. Nah, pegawai tetap setiap bulannya adalah sebesar 5% atau sebanyak-banyaknya sebesar 6 juta per tahun atau sebesar 500.000 per bulan. Di sini terdapat contoh soal di mana Pak Robert, seorang karyawan di PT Jaya Abadi, mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar 7.500.000. Setiap bulannya, Pak Robert harus membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000, dan iuran pensiun sebesar 50.000. Pak Robert ini sudah menikah dan belum memiliki anak. Maka hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Robert per tahun. Di sini ada penerimaan yang diterima setiap tahunnya oleh Pak Robert. Yang pertama, pendapatan 1 tahun yaitu 12 kali 7.500.000 sama dengan 90 juta. Dan pengurangan yang dikeluarkan oleh Pak Robert yaitu biaya jabatan 5% dikali 90 juta sama dengan 4.500.000. Iuran BPJS Kesehatan 12 kali 35.000 sama dengan 420.000. Lalu ada iuran BPJS Ketenagakerjaan 12 kali 65.000 sama dengan 780.000. Lalu ada iuran pensiun 12 kali 50.000 sama dengan 600.000. Maka jika semua itu dikurangkan, maka pendapatan neto per tahun yang didapat oleh Pak Robert sebesar 83.700 juta. 83.700.000. Kemudian ada PTKP-nya yaitu wajib pajak pribadi sebesar 54 juta dan istri sebesar 4.500.000. PTKP-nya menjadi 58.500.000. Kemudian pendapatan neto per tahun dikurangi PTKP hasilnya jadi 25.200.000. Maka penghasilan kena pajak Pak Robert sebesar 25.200.000. Nah, di sini ada tabel penghasilan kena pajak yaitu Pak Robert termasuk di 0 sampai 60 juta per tahun yang dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Selanjutnya ada pajak natura. Pajak natura adalah pajak yang dikenakan atau atas batas atau barang atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai atau karyawan bukan berupa uang. Aturan baru natura pajak diatur dalam PMK 66 tahun 2023.
Penghasilan yang menjadi objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam UU PPH. Di sini ada jenis natura yang tidak dikenakan pajak. Yang pertama ada hadiah atau sumbangan yang diterima dalam rangka pernikahan, kelahiran, atau kematian. Yang kedua ada tunjangan pendidikan atau untuk pendidikan formal seperti beasiswa bagi karyawan dan anggota keluarganya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada bingkisan atau parsel yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja di hari-hari raya besar. Setiap orangnya memiliki tarif kurang dari 3 juta per tahun satu tahun pajak. Yang keempat ada fasilitas ketiga. Yang kelima ada sarana prasarana dan fasilitas karyawan beserta keluarga yang bekerja di daerah tertentu. Selanjutnya ada makanan dan minuman yang disediakan untuk seluruh karyawan di tempat kerja. Fasilitas dan peralatan kerja yang dipergunakan untuk menunjang pekerjaan. Lalu ada fasilitas olahraga yang tidak dikenakan pajak natura, yaitu fasilitas selain jenis olahraga. Yang pertama golf, pacuan kuda, balap perahu, terbang layang, balap motor. Kemudian selain itu fasilitas olahraga yang nilainya maksimal 1,5 juta per bulan untuk tiap pegawai dalam 1 tahun pajak. Contohnya itu seperti bulu tangkis, permainan bola bulu tangkis yang tarifnya itu dikurang di bawah dari 1,5 juta. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.